Alhamdulillah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan alumni pesantren Modern Al-Furqon. Telah hadir bersama kita Ustadz Haris Sanjaya dan Ustadz Windy Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kita akan berbicara seputar pengalaman hidup ya, pengalaman hidup, latar belakang Ustadz Hari dan Ustadz Windy sama-sama dari alumni pesantren Modern Al-Furqon, tapi pasti ada kisah dan pengalaman yang unik dan menarik masing-masingnya. Yang tidak mungkin dua orang mempunyai satu pengalaman yang sama, itu mustahil, paling agak mirip-mirip aja. Makanya untuk lebih dalam ya, kita pengen introduksi dulu nih masing-masing ya. Ustadz Windy Setiadi dulu atau Ustadz Hari? Ustadz Windy boleh, karena yang lebih tua lebih afdol. Gamsut gimana Gamsut? Kacang panjang aja. Baik, kita minta Ustadz Windy untuk sedikit introduction-nya. Gimana tuh? Biasa, Ustadz Windy tinggal di mana? Untuk saat ini Ana tinggal di Ramanuju. Kebetulan alhamdulillah kemarin habis bangun ini ya, gubuk buat anak istri. Masya Allah. Di sana di Ramanuju. Gubuk itu biasanya kalau orang-orang tuh yang mampir ke gubuk gitu ya, barang dibuka, Masya Allah. Enggak, itu beneran masih gubuk. Ya, beliau memang tawadu. Tunggu. Kalau tawadu itu mablul kan? Mablul. Tawadu basah ya. Di workshop. Iya ya. Ustadz Windy alumni tahun berapa? Ana lulus itu tahun 2008. 2008. Tunggu. Iya. Tahun 2008, dan itu menjadi alumni pertama ya untuk pesantren Al-Furqon di aliyahnya, karena memang Al-Furqon itu baru ada aliyah di tahun 2015 ya. 2005. Tahun 2005, dan beliau lulus di tahun 2008. Alhamdulillah. Dan Ustadz ini bukan dari kelas 1 sanawiyah ya? Bukan. Saya masuk itu langsung aliyah gitu. Oh. Jadi di SMP ya pengalaman pahit sih. Perjalanan pertama masuk pesantren itu memang karena diawali ketidaklulusan ujian nasional waktu itu, Ustaz. Makanya membuat saya terdorong untuk ke pesantren. Kalau nggak seperti itu kayaknya nggak mungkin saya masuk pesantren. Allah Akbar. Jadi wasilahnya nggak lulus UN. Ya begitulah, kalau Allah itu menghendaki seperti itu. Iya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din saja. Betul. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka dia dipakihkan di dalam ilmu agama begitu. Dan masuk pesantren itu dalam rangka itu gitu saja. Iya. Jadi pada saat itu ya Ana sih nggak termasuk orang yang bodoh gitu. Wih, ngalem dewek nih ya. Enggak, maksudnya di dalam pelajaran gitu. Ya mungkin nasib aja yang tidak berpihak gitu. Nilai bahasa Inggris Ana 3 waktu UN itu. Oh iya, karena memang ujian nasional itu kan memang dulu ya. Iya. Itu ujian yang sangat menakutkan begitu ya. Betul. Jadi yang bisa IPK, jadi karena tegang itu. gitu ya. Terus atau yang lain sebagainya. Ya faktor yang lainnya juga bisa. Ya. Yang menyebabkan anak tidak lulus. Sempat waktu itu berpikir untuk ya nggak sekolah lagi gitu, pengen nyari kerja. Masya Allah. Ya karena udah Hampir selama ini gitu nggak bisa bikin bangga orang tua gitu. Itu Malah nyusahin SMP. gitu. SMP anak berpikir seperti SMP itu. udah berpikir begitu Iya. ya. Luar Apa biasa. saya pergi kemana gitu kan untuk cari kerjaan biar nggak ngerepotin orang tua. Soalnya gini, pada saat itu juga orang tua anak ekonomi lagi hancur-hancurnya. Rumah yang di Serang itu sampai kejual, Allah. ya kan? Saya nggak lulus UN waktu itu. Ya alhamdulillahnya atas wasilah Allah ya yang menyelamatkan saya. Waktu itu sebelum ke pesantren tuh ada arahan dari teman, udah masuk aja ke Fatahillah katanya.
di situ bisa kok nggak lulus UN juga waktu itu kalau Ah, kalau nggak salah ya saya ingat. Akhirnya saya ke sana diantar sama Mamang. Nyampe sana itu, kamu bener mau sekolah di sini? Kata Mamang seperti itu Kata gitu. Mamang. Mamang dulu sekolah di sini. Udah kamu jangan di sini sekolahnya, mending di Al-Furqon aja. oh gitu. jadi yang mengarahkan tuh Mamang. Mamang. Akhirnya Mamang Mang Mudoyev kalau nggak salah namanya ya. Nama Mamang sendiri Iya maksudnya yang mana gitu. macam apa ini? Mang Yip kalau saya manggilnya Mang Yip. Iya, iya. Udah kamu ke Al-Furqon aja. Saya pikir kan Al-Furqon itu nama SMA atau Alia gitu. Iya, Alia benar. Ya maksudnya nggak ada basic pesantrennya atau boarding Oh, school gitu umum atau gitu ya. pesantren klasik. Heeh. Ya standar Alia aja, Madrasah Alia kayak Madrasah Sanawiyah gitu. Pas nyampe sini saya terkejut gitu karena ada banyak anak-anak yang ngumpul di asrama gitu kan. Tambah lagi ketika saya masuk ke ruangan itu ada seorang yang berbaju putih, terus jenggotan gitu kan. Saya kira wah ini kiai. Taunya itu bagian tata usaha Bang Wildan itu dulu. Kirain saya. Terus Kirain saya itu wah ini kiainya berarti kiainya gitu ya. ini pesantren kata saya kan. Oh, gara-gara Biasanya dia kalau jenggot. kiai kan identiknya kalau pakai kaos oblong kan yang warna putih itu ya. Terus pakai peci, jenggotan. Wah, ini kiainya kata saya kan. Ternyata bukan bagian tata usaha. Bagian Kiainya tata malah usaha. jenggotnya nggak Iya. selebat itu gitu. Nah, Ya mau nggak mau gitu. Ya udahlah saya coba gitu. Sehari 2 hari. Ya alhamdulillah sampai sekarang. ada rasa nggak betah nggak di awal-awal pondok? Awal-awal itu luar biasa sampai nangis, terutama hari ketiga ya. Alhamdulillah waktu itu saya punya foto orang tua gitu, foto orang tua di dompet, saya lihat terus, saking kangennya gitu. Ya goncang lah ketika itu kita biasa bangun tidur tengah malam ngeliat ada orang tua ya kan, walaupun di kamarnya masing-masing gitu. Ini di tempat yang memang asing gitu menurut kita lingkungan gitu. baru ya. Iya. Mau kemana bingung gitu. Ya sempat goncang di situ awalnya, kaget. Cuman ya sudahlah, Bismillah aja. Mau kemana lagi saya kan gitu. Karena memang waktu itu saya sudah mulai berpikir dewasa lah gitu. Saya nggak mau ngerepotin orang tua. Pahit, manis, saya teguk gitu. Insya Allah, Bismillah saya betah di sini gitu. Sempet nangis gitu waktu itu saya juga kangen sama orang tua. Jadi seperti itu. Iya. Sejarah awalnya Dulu SMP-nya di mana tuh? di SMP 4 Serang SMP 4 Serang. di Royal. Nah, Situ. nggak lulus terus masuk pesantren. Iya, Oke, segitu dulu ya. ya siap. Ustadz Windy, Ustadz Ustadz Harisan Jaya. Iya. Silakan diminum, Ustadz. Siap. Ini nggak ada sponsornya kan ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Ada nih. Harusnya ada Alfamedia. Ini nggak ada. Itu ada di dalam kan? Ada. Mana? Agak lebih dalam lagi. Ustadz Harisan Jaya. Lulus tahun 2010 2011. 2 kali lulus berarti. 2011 ya. 2011. Iya. 2011 dari kelas 1 Sanawiyah. Iya. Kelas 1 Sanawiyah melanjut ke Aliyah, Lanjut ke ya. lulus tahun 2011. 11. Dulu SD di mana, Ustaz? SD nggak jauh, masih daerah Tegal Cabe. SD daerah Tegal Cabe. Rumah di Rumah di Gubang Sepat dulu dulu. di Kubang Sepat. Gubang Sepat. Ustadz Windy tadi rumah saat ini ya. Rumah dulu di mana, Ustaz? Rumah dulu itu maksudnya ketika ngontrak. Sebelum ini sebelum masuk pesantren. Dulu di Bumi Agung. Bumi Agung itu dekat Pasar Rawu Serang. Oh, di Serang. Iya, di situ. Saya dari kecil, dari lahir di situ gitu. Tinggalnya di Bumi Agung gitu. Sampai SMP
lulus SMP langsung rumah kan dijual tuh. Alhamdulillahnya bapak waktu itu udah ngebayarin tanah kaplingan di BBS gitu. Walaupun masih rumah tipe 21 ya kita nempat aja di situ. Ya dari situ ya tinggalnya di BBS gitu. Sampai sekarang orang tua di situ. Baik, Ustadz Hari berarti 6 tahun di pesantren Al-Furqan belajarnya, ngabdinya 2 tahun. Ngabdinya 2 tahun. Ngabdinya 2 tahun. Nah, selama 6 tahun itu ada apa sih, kisah apa yang bisa diceritain buat teman-teman? Kisah yang mana nih? Kisah yang mana aja? Ya itu tuh apa, penyanyi dangdut. Apa tuh? Yang mana? Yang Wah, ini korban. kemana ya? Kemana? Kirain yang mana? Kisahnya banyak, pelajaran yang memang yang saya petik khususnya untuk diri pribadi, baik dari pendidikan, baik dari pengajaran, apa yang dulu tidak paham, apa yang dulu tidak tahu, apa yang dulu tidak mengerti, menjadi tahu, menjadi mengerti, dan menjadi paham. Kebetulan pas waktu kisah yang menarik itu, memang sebelum masuk pesantren saya ini buta huruf. Buta huruf. Huruf Arab atau huruf? Dua-duanya. Dua-duanya. Mau yang Arab, Indonesia, karena nggak bisa baca gitu. Terus SD ngapain aja, Pak? Itu yang jadi pertanyaan. Ya benar. Oh, berarti kita flashback ke SD dulu kalau gitu ya. SD-nya gimana? Sampai lulus SD belum bisa baca. Ya SD karena Online. Online kan zaman dulu Oh, kan. ya, dulu nggak ada. Belum ada Covid. Insyaallah. ya lepas kontrol aja ya, pura apa namanya, salah pergaulan, salah berteman. Oh, dari SD ya berarti. Dari SD. Luar biasa. Dulu katanya sempat ngamen ya? Iya betul, dari kelas 3 SD sampai kelas 6. Masya Allah. Ya ngamen, iya, setiap pulang sekolah ngamen, kecerekan ditaruh di depan Masjid Al-Hadid, sepatu, seragam sekolah taruh di tas, sumpetin di warung. Ini buat Masjid kaum Al-Hadid. Al-Hadid ya, mungkin dulu bertanya-tanya kecelakaan siapa? Ini orangnya. Ini orangnya. Nggak ada lagi. 3 orang dulu. 3 orang. 3 orang. Itu orang teman-temannya masih ada? Alhamdulillah yang satu sudah meninggal. Inna. Jadi saya, Sadam, dan Rohim. Yang sudah meninggal itu Sadam, yang masih Rohim. Kebetulan beliau sudah jauh juga, tinggalnya di daerah Pandeglang, bukan daerah Gubang Sepat lagi. Berarti dulu memang sempat jadi anjal ya, Oh, iya. istilahnya. Betul. Sempat jadi anak jalanan. Itu kenapa bisa begitu? Ya karena awalnya diajak saja begitu. Orang tua mengizinkan? Orang tua ya karena memang apa ya, kalau saya pribadi kebetulan bapak itu kan bukan punya satu istri ya. Wah. Gitu. Luar Jadi biasa. bapak ini punya ada beberapa istri lah. Nah, disebut kalau istri nggak boleh ada beberapa gitu. kebetulan 1, 2, 3, 4. Ibu saya istri kedua begitu. Oh, ibu istri kedua. Yang pertama di Ciwaduk, yang kedua di Gubang Sepat, yang ketiga di Serang, dan yang keempat yang sekarang itu di Gunung Sari. Masya Allah. Manca. Ada keturunan 4 istri Ustaz Windy. Iya. Boleh. Insya Allah Kayaknya mah. yang namanya buah itu tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. Tidak Kalau kan diorek-orek. Yang namanya Iya. buah Nggak bakal jatuh kalau nggak ada yang nyengget. Enggak, itu belum selesai. selesai. Buah tidak jatuh. Tidak Buah jatuh dari tidak akan pohonnya, jatuh. tidak Buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. dari pohonnya. Tapi Kecuali kalau di pinggir buahnya sungai. di pinggir sungai, Iya. baru itu Jauh. malit, Iya. malit, ngintir, Oh, berarti Mangsom ya. mangsong. Itu istrinya 4. Istrinya 4 dan sekarang ya Itu satu grup WhatsApp itu. Hah? Satu grup WhatsApp. Satu grup WhatsApp. Ya disitulah ya kalau Oh, bap- jadi ibunya Ustadz hari ini istri kedua. istri kedua.
Ya karena kurangnya perhatian, ya ibu juga tidak tahu, bapak tidak tahu kalau saya itu ngamen. Oh gitu. Berarti memang secara prinsip pasti orang tua nggak setuju ya, Tidak karena memang setuju. anak SD kelas 3 Iya. udah melalang buana ngamen. Ya. Pulang sekolah nggak dicariin sama orang tua? Ya alhamdulillah. Karena memang pulang sekolah itu kalau dulu saya dijulukinya manusia purba. Jadi kemana-mana jarang pakai sendal. Kalau waktu kecil waduk itu terkenal anak kecil siapa yang pertama kali nyebrangin sebelum perluasan itu, nyebrangin pulau tanpa alat, itu siapa lagi kalau bukan manusia purba. Wah, nyebrang dari laut laut apa? Waduk 2 kali berangkat balik lagi. Waduk itu terkenal angker ya sudah. Iya Itu terkenal. nggak dicaplok apa? Ya alhamdulillah sudah bersahabat ya. Oh gitu. Sesama. Tidak boleh menyakiti. Makhluk nggak boleh saling menyakiti. Oh gitu. Oke, kita lanjut ke Akhirnya saya bisa bahasa, bisa huruf alif, ba, ta, sa, jim sampai akhir ya di pesantren Al-Furqan. Masya Allah. Sempat diludahi dengan Ustaz Tony, dididik sama Ustaz Tony. Jadi saya bisa ngaji ini wasilah Ustaz Tony. Oh, gitu. Karena yang fokus dulu yang mengajarkan saya baca Quran Ustaz Tony. Ya, jadi memang dari dulu Al-Furqan itu membagi santri itu ke beberapa murabi gitu Iya, ya. pembimbing. Nah, iya murabi atau pembimbing. Pembimbing. Nah, pembimbing beliau ini kebetulan Ustaz Tony. Ustaz Tony gitu. Begitu ya. Nah, metode pengajaran apa sih yang menarik di Al-Furqan itu? Sangat yang paling menarik metode pelajaran itu di Al-Furqan. Pengajaran itu salah satunya karton ya. Karton. Memacu ini ya apa semangat gitu Membaca ya. semangat. Karena yang lain bisa baca dengan lancar, pas kita maju saya yang maju nggak bisa lancar tuh. Iya. Jadi mau nggak mau sebelum saya maju harus apal duluan gitu tuh. Betul. Perkiraan gitu. Iya, jadi memang metode karton ini metode yang digagas oleh kiai kita ya, Iya. Kiai Lukman Harun. Dan ini memang menurut guru-guru yang lain juga ya sangat efektif. Kenapa? Karena memang satu karton itu dibaca oleh 5 orang. Iya. Nah, itu kan bergantian dan diikuti begitu ya. Dan yang ditulis di karton itu tidak kalimat lengkap gitu. Iya. Tapi hanya kata bakunya aja, misalkan fi'il madinya gitu ya, fi'il mudhari'nya, tinggal kecerdasan murabi atau mudarisnya yang mengembangkan begitu ya. Ya, jadi memang kenapa metode karton itu lebih dikenal oleh kalangan santri karena memang orang yang mengikuti gitu pembelajaran karton itu dia dengan niat belajar atau tidak belajar gitu kan secara tidak langsung dia akan merekam. Kenapa? Karena di situ ada indera pendengaran yang didengar ya kan, penglihatan yang dia lihat dan pengucapan lisan yang kontinu gitu. Mau nggak mau dia harus ngelihat, ngedenger dan ngomong gitu kan terus-terusan sampai diulang sekali, 2 kali sampai 5 kali. Dan itu dilakukan setiap ba'da duhur, ba'da asar. Ba'da duhur, ba'da asar setiap harinya. Itu kan. Ya. Makanya itu memacu orang yang dengan tadinya itu tidak niat belajar, secara tidak langsung belajar gitu kan. Betul. Tadinya nggak niat ngapal, secara tidak langsung dia menghafal gitu. Ya, jadi Dengan memang sendirinya. metode karton ini kita sebut metode laduni ya. Iya. Ilate kudumuni. Iya, ilatih kudu. Kalau yang males mah nggak bisa itu. Jadi dulu kita belajar itu sampai serak-serak kan gitu. Iya. Sampai hilang suara. Sampai hilang suara. Ya sampai begitu karena memang ya diharuskan teriak. Karena kalau teriak itu kita yang teriak ngedengar gitu, orang lain juga ngedengar ya. Cukup efektif. Aneh tuh sempet kaget tuh ketika hilang suara. Waduh, nanti gimana dibalik lagi atau enggak gitu kan? Oh, pernah begitu. Waktu itu ya. Antum waktu itu cari di mana terus? nyari di doa. Enggak. Waktu itu ada nanya sama Ustaz Hayani ya kan. Ustaz, gimana ini suara saya enggak kembali udah 2 hari nih. Insya Allah tenang aja. Pita suara itu enggak akan putus katanya. Malah semakin ditarik dia akan semakin melur kayak karet gitu. Malah nanti Elastis. ketika dia balik
balik lagi itu suara itu akan semakin enteng gitu suaranya. Dan itu terbukti memang yang tadinya ngaji kan Bismillahirrahmanirrahim dari hidung gitu kan, sudah mulai enteng. Allah, insya Allah. Dan itu terbantu. Wah. Iya. Metode teriak-teriak di karton itu gitu sangat membantu. Baik, sebelum tadi lanjut Ustadz Hari dan Ustadz Windy, kita introduksi satu lagi Ustadz Andika Majid Rizky. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Kayaknya lagi sibuk syuting juga nih. Masya Allah. Soon to be ya, mau jadi artis. Amin. Artis kan macam-macam ya. Ada yang lurus, ada yang kalau kata Ustadz Mislen, bahasanya Ustadz Mislen, ada sirotol mustaqim, ada sirotol munhanin katanya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini sirotol mustaqim. Amin. Ustadz Andika, kita tadi sudah disampaikan Ustadz Hari dan Ustadz Windy flashback dari masa lalu ya. Ustadz Andika kecil di mana tinggalnya? Protibul lah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Tapi ini sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak boleh duduk berdekatan. Insya Allah sehat ketua AMK, Apa yang nggak? Angkatan Muda Ka'bah. Masya Allah. Di rangkaian kegiatan nanti saya ceritakan. Oh iya harus. Sebab tidak saya jadikan khusus itu ya. Karena kita sedang berada di pondok pesantren, berdiri di tengah-tengah untuk semua golongan. Nah, berdiri di atas apa di tengah? Berdiri di atas. Kalau di tengah yang berdiri repot. Selalu ingat yang tengah-tengah terus. Masya Allah, ini ngobrol sama orang-orang tua begini nih. Efeknya jadinya. Ya, gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah. Saya berasal dari Citangkil. Di mana? Sudah Al-Heriyah Citangkil yang memang di seluruh daerah Indonesia menyebut nama Al-Heriyah itu bukan hal yang asing, bukan hal yang baru, tabu, tapi hal yang memang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia begitu ya Ustaz ya. Nah, jadi saya lahir di situ dan keluarga besar di situ juga. Tapi emang ini ada hal yang spesial yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan sahabat dimanapun, bahwa kebanggaan yang paling melebihi saya lahir di Citangkil adalah kebanggaannya saya pernah dan sampai saat ini alhamdulillah saya adalah santri di Pondok Pesantren Modern Al-Furqan. Itu kebanggaan yang memang walaupun tidak tercirikan tetapi itu hal paten bagi saya. Itu ngomong di mana-mana gitu kan? Di mana-mana. Di studio gitu. Di mana-mana begitu. Ya, alhamdulillah berarti ada sense of belonging terhadap pesantren. Lanjut, Ustaz. Dari semenjak tahun 2003 saya tuh di Al-Furqan. Mulai madrasah ibtidaiyah, Masya Allah. sampai masuk ke sanawiyah, madrasah aliyah. Lalu di sini diberikan kesempatan untuk belajar mengajar ya, mengaplikasikan ilmu dimanapun saya sekarang berpijak, Ustadz Windy. Yang berikan jembatan pondasi awal saya adalah Pondok Pesantren Modern Al-Furqan. Tokoh manapun yang saya temui, entah itu mulai tokoh masyarakat atau sekelas tokoh pejabat dan tokoh politik sekalipun, bahwa selalu saya sampaikan di jidat saya itu adalah Al-Furqan. Iya. Kemana-mana saya sampaikan seperti itu. Alhamdulillah. Sehingga ini menjadi motivasi buat teman-teman khususnya adik-adik saya yang masih di pesantren, bahwa anak santri itu khususnya di Al-Furqan tuh insya Allah berikan fadilah, mampu sejajar dengan para tokoh yang lain, dengan kalangan-kalangan yang lain. Jadi identik dulu katanya kalau masuk pesantren hanya bisanya ngereung ya, Siap bertanding. nenteng berkat, Bukan, kombes. komisaris besek. Ternyata Ustaz saya alami di Al-Furqan itu bukan hanya itu kita dicetaknya di kadernya. Iya. Jadi Lempeng. siap tampil dengan kalangan apapun. Luar biasa gitu. Dan ini tidak bisa dibalas dengan apapun. Masya Allah. Walaupun kita, khususnya saya nih, Allah berikan
kekayaan dunia sebanyak apapun itu tidak akan mampu dibalas dan tidak akan mampu kita membalas kepada guru kita, wabil khusus orang tua kita yang telah membimbing rohani kita, mengenalkan kita alif bata, tidak akan mampu kita membalas. Masya Allah. Makanya memang yang bisa kami berikan adalah doa ya begitu Ustaz Harya. Amin. Saya sering sampaikan pada murid-murid saya di beberapa musola, beberapa masjid, majelis. kebanggaan terbesar bagi Ustadz pada kalian adalah bukan kalian itu menjadi tokoh pejabat, tokoh partai, tokoh ormas besar, bukan. Yeah. Kebanggaan Ustadz itu adalah ketika kalian mau mengamalkan ilmunya walaupun alif bata dimanapun itu. Dan itulah yang sering saya ingat dari guru kami, yaitu Lukman Harun. Sehebat apapun Anda, kalau tidak mengamalkan ilmu walaupun alif bata minimal kepada anak-anak atau kerabat Anda, maka tidak ada nilainya. Maka kegiatan rutin itu yang namanya anak-anak ngaji, sekalipun ketua partai yang mengundang saya tinggal undangan ketua partai itu. Oh, saya kira saya tinggal lagi. Ada yang bisa bikin koma nggak? Satu. Jadi saat hari tadi nyeplos Iya, betul. Angkatan Muda Ka'bah. Betul, saat ini saya berada di salah satu organisasi saya partai, yaitu Angkatan Muda Ka'bah. Tetapi ala kulli hal saya tidak mau juga lalu mencondongkan atau mengarahkan teman-teman keluarga Al-Furqan ini sama seperti saya. Tidak mau saya gitu tuh. Ya. Dan tentunya kalau hal Ka'bah yang benerannya di Mekah tentu harus sama gitu tuh ya. Maka kalau dalam hal ini memang masyarakat Indonesia kan luas itu. Artinya wadah ini adalah tempat saya belajar di organisasi. Alhamdulillah saya diamanahi saat ini ya, benar ini jadi pelajaran sebagai ketua Angkatan Muda Ka'bah tingkat Kota Cilegon. Mas. Semoga amal ibadahnya diterima ya. Amin ya Ini kadang-kadang ya tadi kita flashback sedikit ke belakang sedikit aja. Nah tadi kan beliau menyampaikan dimanapun kita berada ajarkan ilmu walaupun sedikit, ya, terutama di alif bata itu kan dasar ya. Nah dan alhamdulillah rata-rata alumni Al-Furqan itu ya walaupun kecil-kecilan ngajar di rumah, ngajar ngaji ikro gitu kan. Ustadz Windy juga sama kan di rumah juga ngajar gitu. Apalagi ya Ustadz Hari, Ustadz Andika yang memang sudah majelisnya nggak cuma satu gitu kan, ada di mana-mana, majelis di mana-mana. Bahkan tadi yang mengagumkan walaupun siapa tadi yang undang? Sekalipun ketua partai yang Sekalipun saya, ketua partai yang undang gitu ya, nggak ketika bakal ada hadir. jadwal Nggak ngaji, tahu kalau presiden ya. tetap. Oh tetap. Pernah saya buktikan Ustadz Windy, pernah saya buktikan. Tapi diundang pernah Tat. Artinya ini maksudnya Iya. yang sering berkumpul dengan kalangan presiden ya, karena kan ketua AMK pusat kami itu Haji Randy Karsono, yang memang beliau tuh mantu daripada tokoh P3 terdahulu gitu. Saya sampaikan ke mereka bahwa saya itu dibesarkan oleh pesantren dan dikader lanjut kaderan oleh majelis. Maka saya mengikuti komando para kiai yang ada di pesantren di majelis. Masya Allah. Dan saya rela melepaskan jabatan saat ini. Masya Allah. Saya sampaikan begitu karena ini prinsip. Ini terpublish nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, silahkan. Luar Sudah saya biasa. sampaikan. Paling gini ya, yang mengundang Ustadz Andika. Ustadz Andika ngajar jam berapa biasanya? Pada maghrib. Pada maghrib, abis isya bisa. Ya, kayaknya jarang juga ya ngundang abis maghrib kecuali tahlilan gitu ya. Ngambung kata orang Cilegon. Lah iya. Pemali. Oh, saya juga bisa ngomong begitu ya. Ya, tapi memang harus begitu ya. Kita kadang-kadang ya, bicara ini saya jadi ingat waktu dulu jadi santri ya. Waktu itu ada Di mana, Ustaz? saudara. Nyanternya di mana? Oh sama. Oh Kita kan sama. satu Iya gitu. benar. Pura-pura amnesia. Oh, iya. Saya juga di Al-Furqan. Jadi dulu kan santri disuruh ngebantu doa di daerah mana ya, tetap daerah Cilegon gitu. Nah yang datang ini mobil losbak, Pak Kiai marah-marah, satu mana? Kalau ini kan menghina santri artinya gitu. Kalau kita sebagai santri kan enjoy aja ya, mau seneng mau losbak mau apa gitu, enjoy aja gitu, biasa aja. Tapi beliau justru mengangkat
Derajat. ya derajat Marwah dari derajat santri ini. Karena memang jangan lihat santrinya tapi lihat apa yang diisi kepalanya begitu kan. Jadi sempat marah-marah, kalau begini memperlakukan santri pulang. Akhirnya pulang, balik lagi ganti mobil Alphard apa itu dulu ya gantinya, luar biasa gitu. Nah Ustadz Andika meniru, cuma memang halnya yang berbeda gitu ya. Jadi kalau mengundang saya ya jangan pas ngajar gitu tuh. Cari waktu lain gitu supaya bisa, kalau emang harus saya datang maka jangan waktunya berbenturan begitu. Karena beliau akan memilih ngajar ngaji daripada menghadiri undang-undang sifatnya dunia, undangan yang sifatnya duniawi ya. Kecuali unsur syar'i Ustaz gitu tuh. Contoh tetangga saya mau ngelahirin gitu dan butuh bantuan saya, bukan bantuan apa nih? Apa nih? Contoh butuh dia carikan mobil segala, maka saya akan gantikan badal untuk ngajar ngaji. Bantu persalinan. Ya luar biasa, masya Allah. Ustadz Andika tadi dari Diniyah berarti ya? Dari Diniyah. Itu tahun berapa Ustaz? Tahun 2001. Waktu itu saya di Al-Heriyah 2001 itu, karena ngeliat Al-Furqan itu di madrasah diniyahnya masya Allah ya, tasrif saja itu butul mereka itu ya, sampai saat ini juga masih. Butul itu apa itu? Hafal ya. Tuntas. Juz 30, juz 29, juz 28. Sehingga itu menjadi termotivasi bagi saya. Bahkan saat saya memutuskan ingin mondok pesantren masuk ke Al-Furqan, ada pertanyaan yang lucu yang memang itu menjadi tantangan buat saya Ustaz. Sebelum saya mau masuk ke Al-Furqan, kamu mau jadi apa di pesantren? Wah. Sedangkan Cilegon ini kota industri. Iya siap. Yang berseragam biru itu yang agak mulus kalau masuk rumah calon mertua. Wah, gitu ya. Tapi bukan biru begini. Tapi itu menjadi suatu tantangan gitu. Ketika saya masuk ke Al-Furqan, belajar, dan hari ini dibuktikan gitu. Dan saya juga tidak mau menunjukkan pembuktian itu kepada orang yang bertanya, tidak gitu. Biarkanlah orang-orang menilai gitu. Sehingga menganggap, mulailah tidak menerjemahkan bahwa kalangan santri itu hanya bisa ngeriung, hanya bisa khutbah gitu. Tidak hanya itu. Betul. Ustaz, Terima kasih. Tapi sangat-sangat luas sekali. Ini tantangan buat para calon santri. Betul. Para calon santri dimanapun, khususnya di Al-Furqan adalah tempat pengkaderan generasi bangsa, generasi umat yang memang siap menyajikan kepada masyarakat dan umat dalam ranah bidang apapun. Apalagi keagamaan. Kalau keagamaan mah bukan ranah bidang ya, emang kewajibannya gitu. Iya. Maka saya dapat motivasi dari salah seorang kiai di Serang begini. Kalau ada seorang santri yang menjadi pejabat, jadi penguasa, rajin sholat duha, rajin tahajud, rajin puasa Senin Kamis, itu bukan sesuatu yang hebat. Kan itu udah rutinitas, kewajiban. Hebatnya santri ketika jadi pejabat penguasa itu dengan tanda tangannya. Begitu. Maka teman-teman di Al-Furqan khususnya jangan takut dan jangan khawatir akan ketinggalan zaman, tidak akan sejajar dengan hal-hal sifatnya duniawi. Ya kan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, titik tekannya di situ. Emang Sebaik-baiknya Wah, manusia wah. adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Cocok. Abis Ya ini kan, ngerapik ya. Nah, Jangan lupa. Biasa. jadi kalau sholat itu kan langsung laporan ke Allah, betul nggak? Puasa kita ke Allah. Cuman kalau manfaat ini untuk orang lain, nah ini yang beda, gitu. Luar biasa. Besok khutbah ya? Siap. Kita tentukan jadwalnya. Iya, jadi memang kalau diniyah kita, diniyah Al-Furqan itu alhamdulillahnya sampai ya tahadus bini emang ya. Anak saya juga kan diniyahnya di Al-Furqan baru. Itu tasrif tuh alhamdulillah hafal tuh. Sampai diwolak-walik istilahnya ya. Madu itu udah hafal tuh. Iya. Apalagi yang sampai ngarang-ngarang itu, Sat. Iya. Kofala. Mending itu. Nah, Kadang alifu. Upila. Iya gitu. Karena memang sudah mengetahui ininya ya, apa namanya? Polanya. Betul. Rumusnya lah. Ya itu kelebihan dari diniyah Al-Furqan dari dulu dan sampai sekarang alhamdulillah
masih begitu gitu ya. Hafalan Quran juga ya mulai dari juz 30, juz 29 gitu. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Itu luar biasanya tasrif itu Tat ya, Ustaz Hari ya. Ketika khususnya saya Ustaz Hari juga mungkin ya pastinya sedang berproses menjalani suatu kegiatan kehidupan, tasrif itu menjadi rumus. Jadi tasrif itu kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Saat kita dihadapi suatu perkara yang emang entah itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, ya jujur emang saya ini lebih condongnya masih kalah dengan nafsu, pasti lebih senangnya dengan ibadah ghairu mahdoh, hal-hal duniawi gitu ya. Kita bisa menasrif itu, oh perkara begini nih nasrifnya dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, kedudukannya begini, sehingga tahu gitu tuh. Jadi cara meletakkannya tuh tahu. Jadi kalau piring ini piring isinya untuk martabak, untuk gorengan atau untuk gemblong, dengan pembelajaran tasrif selama diniyah dan dilanjut ke sanawiyah itu, saat kita keluar ke masyarakat secara tidak langsung kebimbing gitu tuh. Mungkin itu pastinya itu karomah dari ilmu tasrif tersebut ya. Oh perkara ini mah cara menyelesaikannya iya mah kedudukannya fi'il madhi, oh berarti itu dengan fi'il madhi gitu. Kalau lebih luasnya makan ada harfu jar kan, harfu nasab segala sangat kepake. Nah ini juga contoh ini. Ada piring isinya gorengan itu harus dimakan. Iya. Silakan. Harus dihabiskan. Ini sambil nyantai nggak apa nih ya? Nggak apa-apa, santai. Ya, ini seru benar berarti. Nggak usah Mengambil amunisi. Ya, tadi kita dengar ya, kisah Ustadz Andika sekilas dari SD sampai memilih dunia Al-Furqan ya. Kemudian melanjut ke sanawiyah sampai 6 tahun ya, sanawiyah aliyah. Oh, Beda kayak mau serotong aja semeter. Ini perokok aktif jadi perokok pasif. Harus berarti. Sini satu. Megang aja saya. Ya, ada jangan ditiru ya, merokok itu dapat menyebabkan apa nih katanya? Kanker. Merokok menyebabkan kanker tenggorokan, Kanker, kantong kering. layanan berhenti merokok 08. Ya, jangan ngerokok lah. Ya. Lanjut tadi berarti dari diniyah ke sanawiyah Al-Furqan. Berarti masuk sanawiyahnya tahun berapa? Masuk sanawiyah 2005. 2005 kita. 2005. Oh, satu angkatan. Satu angkatan. Iya, kayaknya pernah lihat saya. Satu angkatan. Ada kisah yang menarik kan? Lebih menarik mau tarik Kalau kisahnya. Enggak tahu apa yang ditarik gitu. Bisa Banyak. dijelaskan. Beliau banyak yang ditarik gitu. Baik. Metode pembelajaran di Al-Furqan yang paling menarik apa sih? Pengkaderan ya. Pengkaderan. Di Al-Quran dan mental. Itu yang buat saya dan pasti Ustaz juga sama terasa ketika menghadapi segala problematika di masyarakat gitu. Jadi pengkaderan dan mental itu terasa sangat terasa sekali. Tentunya pelajaran ini juga sama menjadi penunjang gitu ya, seperti nahu, syarah, mafhudot ini menjadi penunjang sebagai motivasi kita menjalani hidup ini, bahwa kita ini hidup sekali dan upayakan memberikan arti, karena setelah itu kita akan mati. Tuh, ish kariman Au mut syahidan. Syahidan, Zaid Hidup Jidan mulia atau mati syahid. atau mati syahid. Biwana. Amin. Amin. Abakar. Amin ya Allah. Allahumma shalli. Udah kan? Masya Allah. Ya, jadi menurut Ustadz Andika yang paling berkesan adalah pengkaderan. Nah, itu cara mengajar kan gini, mengajarkan mental untuk berani. Itu kan di silabusnya, kalau ibarat silabus itu Nggak ada. nggak ada. Iya. Mengajarkan mental untuk berani, kita cari di silabus, di kamus atau di KBBI sekalipun nggak nemu gitu. Nah, di Al-Furqan tuh gimana sih dengan cara begini sehingga menjadi mental begini? Nah, yang ininya ini gimana tuh? Saya mengamati daripada kepribadian guru saya, guru kami, guru kita semua, kayak Juluk Manarun.
dan beberapa orang-orang yang memang diutus saat itu membimbing kita berbagai macam karakter, sehingga walaupun tidak tertulis di silabus, saat kita bertemu di masyarakat pernah nemuin orang-orang begitu, dan pernah kita saat menemui orang begitu kita ingat dengan bagaimana kepribadian guru kita Kiai Haji Lukman Harun. Jadi bisa saya garis bawahi 85% tuh ilmu praktek saya dapatkan di sini. Ilmu praktek. Ilmu praktek. Karena untuk ilmu ngapal sini paling belet bisa jadi. Belet ke kamar mandi lah. Belet digeprek enak satu. Belut. Promosi aja. Boleh Ya. nih promosi nih. Boleh deh Ustadz Hari, gimana menurut Ustadz Hari tuh? Ya sama lah, kita juga pasti sepakat bahwa yang menonjol itu selain metode Karton juga pengkaderan ya. Terus mental gitu ya. Cara menciptakan mental yang baik, yang kuat itu seperti apa? Di Al-Furqan yang pernah diajarkan. Itu satu ini Kan nanya nanya ke saya. Oh iya. Oh iya. Kalau yang saya rasakan, Gitu dulu. nah, Sama dengan ya, yang saya rasakan pribadi, sisi lain dari mental biar kuat, mental biar kokoh, mentalnya biar teguh, hasil dari apa yang kita belajar pada saat dulu kita di pesantren. Jadi kenapa mental kita kuat? Karena kita diajari sama Abah itu menjadi sosok pribadi yang mentalnya kuat. Kalau bahasa Abah itu, jadilah aku adalah teri. wah, itu sering diucap-ucap dulu ya. Kalau teri tetap teri. Yang nggak ikut asin, yang nggak ikut tawar. Gitu. Padahal hidup di air yang asin. Jadi tetap aja tawar. Jadi kalau mungkin dulu saya pribadi tidak diajarkan seperti itu, maka tidak akan terdidik mental yang apa yang saya dapat saat ini, apa yang saya rasakan saat ini. Karena dulu Abah itu kalau mengajarkan itu detail, selain detail ya harus bertanggung jawab, selain harus bertanggung jawab, sisi lain dia punya prinsip. Kayak berapa? Coba hitungin keran-keran, hitungin jendela, setiap pesantren ada berapa jendela, keran-keran ada berapa keran. Coba keran-keran yang bocor, coba punya inisiatif sendiri. Kalau kita nggak punya mental yang pemahamannya seperti itu, keran ya dibiarin keran dibiarin ngocor begitu aja. Karena memang kita dididik sama Abah dulu itu seperti itu ya. Salah sedikit, masya Allah. Abah itu orang yang asyidda'u alal kufar, ruhama'u bainahum. Kalau menurut saya pribadi, di sisi lain beliau mendidik dengan keras, tapi di malam hari beliau mendoakan dengan kasih dan sayang. Betul, luar biasa. Begitu. Nah, Ustadz ini gimana sih? Ya, kalau menurut Ana sih, Ana juga sama, so. Punya mental kuat gitu, tahan banting lah ya. Ana juga kan sering ya wirausaha gitu ya, samping ngajar wirausaha. Itu ketika jatuh gitu, gimana caranya bangkit, tidak putus asa gitu. Nah jiwa-jiwa seperti itu Ana dapat di pesantren. Kata Kiai, apa sih artinya uang? Uang itu bisa dicari, tapi kreativitas unlimited. Ini ngomong bahasa Inggris saja. Kreativitas jadi kreativitas. The creativity is unlimited resource, ya kan? Itu satu doktrin yang masuk ke saya. Kreativitas adalah sumber daya yang tiada batas. Nah, artinya ketika uang itu
bisa habis, sangat bisa sekali, tapi kreativitas itu tidak bisa. Tidak boleh habis. Tidak bisa habis dan tidak boleh habis. Ketika kita mentok, ingat lagi omongan apa? Berarti kita harus berkreativitas. Gimana caranya mendatangkan modal atau mendatangkan peluang yang baru gitu. Sehingga mental kita itu selalu terbentuk kuat gitu. Ya. Jadi ada lagi doktrinnya, kita berani dipimpin dan berani memimpin. Siap dipimpin. Siap dipimpin dan siap memimpin. Nah di sini itu juga mengajarkan mental supaya ketika kita berada di suatu tempat dimanapun kita berada, kita selalu siap dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Walaupun kita jadi makmum atau kita jadi imam, kita sudah siap gitu. Nah inilah yang membentuk mental santri-santri Al-Furqan ini. Mau di mana aja, oke. Mau di pasar, oke. Mau di masjid, oke. Mau di pesantren, oke. Siap tanding, Siap tanding. siap Baik. tempur. Ya, pada dasarnya kita merasakan output daripada pembelajaran di Al-Furqan. Betul. Gini, jadi kita mempunyai mental seperti ini, sedangkan kita sendiri tidak tahu cara mendapatkan mental seperti yang kita dapat. Iya. Kayak tadi mental tahan banting, terus Ustadz Andika juga. Itu kan begitu ditanya metode, maksudnya belajarnya bagaimana, menerjemahkannya juga beda-beda kan. Artinya kita tidak merasakan bahwa saat ini kita sedang dididik. Makanya beliau selalu bilang nuruto katanya. Ikut aja gitu. Apapun yang diajarkan ya ikut. Nanti sekarang mungkin nggak ngerti gitu apa yang diajarin, tapi begitu keluar dari pesantren, oh ternyata ini. Kayak Ustadz Andika tadi kan, oh ternyata ini manfaatnya. Ustadz Widi juga sama tadi kan, begitu terjatuh ingat oh gitu. Nah jadi memang begitulah uniknya di pesantren gitu ya. Jadi kita jangan cuma melihat untuk melakukan itu hanya untuk hari ini gitu, tapi justru pesantren itu memikirkan bagaimana supaya kita bisa hidup di masa yang akan datang gitu. Jadi harus siap untuk ditempatkan dimanapun begitu. Betul. Di pasar. Karena begini Ustaz, kadang orang itu banyak yang siap ketika dalam keadaan enak. Betul nggak? Tapi jarang ada yang siap ketika ditempatkan di suatu tempat yang memang tidak dia kehendaki gitu. Padahal belum tentu tempat yang tidak dia kehendaki ini belum tentu tidak baik untuk dia gitu. Siapa tahu itu jauh lebih baik di belakangnya nanti. Asa takrahu say'an. Nah, wa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa karhul lakum. Syarrul lakum. Iya. Begitu. Iya. Jadi ya yang Ana rasain gitu manfaatnya dari ketika Ana mondok di sini. Kalau dulu Ana gampang minderan orangnya. Ketika ketemu sama seseorang itu minder. Terus ditunjuk sama guru itu nggak berani maju ke depan itu. Tapi alhamdulillah di sini, jangankan di depan orang gitu, depan makhluk gaib juga berani gitu. Luar biasa. Iya, betul. Nah, untuk pembelajaran bahasa kan modern itu terkenal dengan identiknya dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Iya. Itu bagaimana nih pengalaman masing-masing? Ustadz Andika dulu atau Ustadz Windi dulu? Boleh, silakan. Ustadz Andika. Dari yang paling dekat gitu. Enggak ada yang paling besar. Pesantren modern ya, yang diidentikannya dengan pengajaran bahasa. Saya pernah juga bersama teman-teman di pesantren Salafi hampir 1 tahun. Kadang masyarakat membedakan ya antara modern dengan Salafi ya, padahal kodenya sama pesantren. Tapi emang di modern itu emang saya rasa dari bentuk tarbiyah pendidikan bahasa ya, itu bahasa Arab dan dengan bahasa Inggris. Intinya pesantren Al-Furqan itu memberikan kesempatan kepercayaan kepada kita, maksudnya saya, untuk tampil berani berbicara di depan.
yang kebetulan penunjang bahasanya adalah Arab dan Inggris. Betul. Gitu tuh. Tentunya kembali tadi tuh bahwa supaya kita ini ketika ditempatkan di mana saja kata satu India, karena kan Islam ini bukan hanya milik orang Indonesia tuh ya. Bukannya milik orang Arab gitu. Betul. Kalau Islam tuh hanya milik orang Arab, tentunya tidak ada yang namanya peristiwa sejarah bagaimana Andalusia di Eropa sana. Dan Islam juga bukan hanya ada di masjid. Bukan hanya ada di masjid. Islam tuh harus ada di dunia perekonomian, harus ada. Di dunia perpolitikan harus ada Islam. Apalagi di masjid gitu kan, yang memang identiknya penyebaran lewat masjid. Pengkaderan di situ. Imam Abu Hurairah itu ya Ustaz ya. Iya. Dikader oleh Rasulullah itu di masjid. Di masjid. Di masjid. Maka dan kembali kepada pengkaderan bahasa tadi itu. Nah, saya mulai bermitra dengan beberapa DKM Ustaz, supaya anak-anak yang identiknya sebagian masyarakat bilang mengganggu segala, berikan mereka kepercayaan untuk hadir duduk di masjid dan musola sehingga tumbuh rasa cinta dan rasa miliki kepada tempat tersebut. Mudah kita mengarahkan mereka untuk belajar berbahasa, mulai dari bahasa Arab, bahasa Inggris. Disitulah kita akan buka mindset kepada anak-anak dan kepada orang tuanya bahwa yang datang ke masjid dan ke musola itu bukan tok hanya mereka dididik dan diajarkan tentang Al-Quran yang isinya bahasa Arab, karena masa depan manusia kan nggak ada yang tahu. Maka di Al-Furqan ini kenapa ada pembelajaran penggemblengan bahasa, kita ini memang sedang disiapkan. Bisa jadi contoh Ustaz Windy disiapkan untuk berdakwah di Afrika begitu kan ya, tentu dengan saudaranya. Iya, saudara se-Islam. Tentu akan Nggak masalah bahasa yang mau sama. di Afrika, mau di Kutub Utara, kalau Allah menghendaki seperti itu ya enggak. Siap berarti ya, Nah, termasuk di Ukraina. Iya. Kenapa enggak? Jadi garda terdepan. Iya. Kalau emang itu takdir Allah ya. Jadi modal kan berarti kan bahasa Iya, itu. betul. Jadi modal bahasa itu. Karena Quran sendiri kan ya Ustaz ini kan Ustaz Jen lebih absoh lah, lebih paham lah ya. Berapa ayat yang kita sering dengar dari Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Di awalnya Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul fil amr, artinya fil amr itu perintah untuk berucap. Jadi kalau berucapnya itu dimulai mentoknya hanya berucap dengan bahasa batin kan ya dakwah tidak akan tersampaikan. Tidak akan sampai. Maka sangat tepat sekali Al-Furqan ini. Pembelajaran bahasa ini yang alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan, Arab dan Inggris. Tak kalah ada orang non muslim atau orang kafir ya, terketuk hatinya, diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Contoh orang Jerman atau orang Inggris datang ke santri Al-Furqan, nanya apa itu Islam. Itu tidak saklek menyampaikan dengan hadis arba'in. Itu bukan orang tadi orang mana? Orang Jerman. Orang Jerman ngomongnya bahasa Indonesia. Iya. What is iman? Gitu. Mungkin udah lama di Indonesia gitu. Oh, ya udah tinggal keluarin. Dan kalau dia hadis arba'in kan mawal iman kan ya. Iya. Tetap itu yang kita sampaikan, tetapi bahasa mereka juga kita sampaikan. Sehingga Islam tuh bukan hanya milik orang Arab. Kan kata Nabi juga kan sama-sama kita ngulang yang muzakarah. La farqu baina Arabin wal ajamin illa tuqah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan bukan orang Arab kecuali takwa. Apalagi Indonesia. Betul. Begitu tuh ya. Apalagi Indonesia gitu. Ngan tetap Nabi kita itu diutus dan terlahir dari bangsa Arab. Ya. Ini harus kita garis bawahi gitu. Tapi alhamdulillah ya. Jadi Tahdus bin Imah juga begitu ada orang Mesir ya. Iya. Syekh dari luar itu kita bisa ngobrol gitu. Betul. Bahkan Tapi belum tertantang itu. Kalau dari Mesir belum tertantang menurut saya. Oh iya. Sekali-kali lah dari Amerika gitu. Nah iya. Dakwah kita tertantang tuh kan. Betul. Enggak Tahuan yang malas ngomong bahasa Inggris ini tuh. bicara untuk komunikasinya. Oh gitu. Bukan untuk debat atau apanya gitu. Bahkan pernah jadi penerjemah syekh ya, alhamdulillah gitu. Itu kan basicnya dari Al-Furqan itu bisa bahasa. Itu ya walaupun nggak sempurna tapi minimal bisa lah gitu. Bisa paham lah. Bisa paham gitu.
bahasa Inggris juga sama. Waktu itu ada jamaah tablik ya. Jamaah tablik kan dari luar negeri itu banyak. Ustaz Hari bahkan tempatnya di masjidnya sering ini. Oh ya gitu. Jadi lebih banyak praktek ilmu bahasa di Al-Qur'an itu Ustaz Hari sebenarnya. Karena lintas negara itu akan biasanya transit ke Masjid Nur Abdillah. Nah, jadi kawan-kawan ya pemirsa keluarga besar Al-Furqan kalau tahu Masjid Nur Abdillah, nah ini kuncennya. Kuncennya betul. Saya hanya Pemegang kuncinya di sini. Kuncen juga kuncen, tapi kuncen itu punya syarat yang menerima janda dan perawan. Balik merunung. Oh iya. Lobet berapa menit lagi? Masih lama. Iya gitu. Jadi jamaah tablik waktu itu ya. Enggak bawa ini apa namanya translator gitu, penerjemah bahasa Inggris. Siapa yang bisa ngomong Inggris? Kita gak bisa ngomong Inggris aja. Inggris doang gitu. Akhirnya ya udah jadi penerjemah juga gitu. Jadi memang kerasa gitu manfaat belajar bahasa di Al-Furqan itu begitu di luar. Tapi ada juga kan memang yang belajar bahasa pernah gitu, bahkan ngelontok. Tapi kalau mentalnya nggak ada kan nggak mungkin. Percuma gitu. Betul. Nggak akan Jadi keluar. konfidensi itu didasari dari kemampuan kan gitu. Kita mau nih karena memang kita bisa gitu, kita merasa bisa. Ya gitulah. Jadi kembali ke apa namanya pembelajaran bahasa. Terus juga dibekali dengan mental tadi gitu ya. Dan karena dibiasakan. Karena pembiasaan. Ustaz ini gimana? Yang mana nih? Bahasa tadi. Oh, bahasa. Apa nih pertanyaannya? Berapa kali dapat pelanggaran bahasa? 3 gitu. Enggak kehitung itu. Tapi unik juga ya teman kita angkatan antum kali ya. Si siapa Dayat. Oh itu menciptakan lagu Ustaz ya. Betul. Wah, diopo-opo akhirnya diopo-opo itu ditranslate ke bahasa Arab. Bahasa Arab betul. Di huju-huju almanya di huju-huju. Badu samaknya. Kasir samaknya sogir-sogir pada Masdu. Barit. Di istahim gitu. Ya walaupun bahasanya Tapi kreativitas ya. tapi itu kreativitas. Bahkan dulu sempat ada aturan untuk nyanyi pun nggak boleh pakai bahasa Indonesia duluan ya. Ekstrim itu. Ekstrim. Ya walaupun Tapi sangat dirindukan hal yang begitu kan? iya betul. Sangat dirindukan sekali. Jadi kan jadi bahan cerita Betul. begitu udah keluar tuh dulu pernah begitu. Gitu ya, luar biasa bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga ya ciri khas modern lah ya. Iya. Bahasa Arab, bahasa Inggris sama disiplin. Disiplin kita agak sedikit berbeda nih, terutama bab sholat 5 waktu itu nggak ada toleransi sama sekali. Jangankan santrinya, ustadznya aja kalau telat ke masjid tuh, wah, ya Ustadz Windy, Iya. mana Ustadz Windy? Wah gitu ya ustadznya kan. Iya. Utama. Jadi memang seseorang itu bisa karena terbiasa aja Ustaz. Titik tekannya adalah terbiasa gitu. Apapun yang dilakukan kalau terbiasa itu pasti bisa. Karena ada ungkapan Anak bisa. al-istito'ah ba'dal ada. Bisa itu datangnya setelah terbiasa. Gitu sih. Jadi Kirain alhamdulillahnya di pesantren modern Al-Furqan ini memang dibiasakan untuk berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Bisa jadwalnya itu seminggu sekali ganti Ustaz ya. Tapi kadang juga penerapannya ketika yang lemah ini anak-anak ini bahasa Inggrisnya misalkan ya, itu bisa dijadiin 2 minggu bahasa Inggris, seminggu bahasa Arab, betul ya? Yang saya alami gitu Ustaz dulu mondok. Kalau sekarang begitu enggak tuh? Oh sekarang luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya sering mengamati. Apa ada bahasa Jermannya juga gitu? Insya Allah. Jangan itu. mancak gitu ya. Insya Allah. Sering mengikuti channel daripada Alpha Media. Satu lagi apa tuh Genius ya? Iya Genius. Masya Allah itu. Melebihi kami itu ya. Apa aja tuh? Ya dari mulai mereka tampil bukan hanya di dalam kandang ya. Di dalam apa nih? Tapi di hadapan publik luas yang bukan orientasinya keluarga Al-Furqan. Oh iya. Pede mereka Pede, ya. gitu. Ini yang buat saya apresiasi emang kemajuan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Furqan. Dan itu saya belum dapat itu. Tapi ya pastinya belum dapat karena sayanya malas, bukan karena sistemnya.
Jadi teman-teman di Al-Furqan, tanggal ngelihat kemajuan di Al-Furqan itu jangan lalu bilang menyesal saya belum dapat, bisa jadi berkat jadi sayanya yang males. Iya. Kadang gini juga Zat, ketika di pesantren itu kita belajar ya, itu udah bener-bener merasa bener nih ya belajar ini, tapi kayaknya susah gitu nyangkolnya. Tapi anehnya itu ketika kita sudah lulus nih, itu tiba-tiba aja itu pengetahuan itu kayak didatengin gitu dengan sendirinya itu. Man 'allama ilman, Nah mungkin itu juga sih ya. Karena ilman memang Abah itu sering ngomong juga, udah kamu belajar aja, terus amalin ilmu yang kamu punya gitu. Betul. Nanti akan Allah ajarin sendiri tuh ilmu-ilmu yang nggak kamu tahu itu. Dan itu saya alamin gitu. Dulu waktu pengabdian disuruh ngajar balago, lah saya bingung kan. Masa balago aja masih jauh saya. Gimana mahamin, suruh ngajar balago, tapi ya bisa dengan sendirinya gitu tuh. Allah ajarin itu. Ya diberikan kemudahan untuk Nahu mengingat, Adi. Waktu itu saya kan nahunya pakainya Alfiyah ya. Nah gimana sih dari SMP tiba-tiba belajar Nahu Adi, belajar balago, badi, mani, dan istilah-istilah itu bener-bener saya nggak paham itu. Asing ya dulu ya. Asing banget. Asing. Musnad ilaih, musta'ar minhu ya kan, musyabbah bi, Musyabah. musyabbah. Wah, terus kalau badinya itu ada badi apa? Badi kul, badi bin kul. Nah, banyak lah pokoknya istilah-istilah yang bener-bener saya nggak dapetin di SMP gitu. Kalau di SMP kan taunya apa Celsius ya kan. Yang istilah-istilah yang begitulah gitu kan, matematikanya. Kalau di pesantren tuh waduh aneh amat ini. Cuman ya karena kita nurut gitu sama kiai, ya ikuti aja. Nanti juga Allah akan ajarkan. Yang penting apa yang kamu pelajari amalin gitu. Kamu tahu satu huruf, amalin itu. Ajarin adik-adik kamu yang belum paham gitu. Dan Iya, itu iya. apa benar-benar luar biasa itu ketika saya ngajar itu kayak didatengin pengetahuan itu. Betul. Dan memang kan uniknya di pesantren Al-Furqan ini enggak walaupun basicnya modern gitu ya. Nama yang melekat pada Al-Furqan itu pesantren modern, tapi yang dipelajari nggak cuma ilmu modern ya. Jadi kombinasi antara tiga itu ya. Iya. Modern, salafiyah sama departemen agama. Karena memang ya orang tua masih berharap lulus sekolah itu ada tandanya lah gitu, ijazah begitu, makanya kita masih kerjasama dengan departemen agama. Nah tadi balago terus ma'ani, nah itu kan memang di modern ada gitu, cuma kan beda kitab gitu. Kalau di modern nahwunya misalkan nahwul wadi gitu ya, tapi di salafiyah awamil, yang dipakai awamil, jurumiyah, imriti, alfiyah. Oh, kita malah alfiyah ya? Iya, dulu. Langsung gitu ya. Langsung. Kayaknya kangen. Masih ingat nggak Nazm Alfiyah? Masih. Coba 5 bait aja 5 bait. Nah, lagunya yang biasa yang dipakai apa Ustaz itu? Qala Muhammadun Ke sampingnya aja tuh. ibnu Maliki Ahmadu Rabbil khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nawi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafzi mujazi wa tasutul badla biwadin mujazi. Kalamuna. Satu lagi. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahidun kalimatun wa qawlu
Biar kalamun. Udah lama itu udah lupa ya. Masya Allah, luar biasa gitu kan. Bener tadi bil jari wa tanwini wa nidawal. Itu mah satunya lagi ya. Wa tanwini wa nidawal. Oh, satunya lagi ya benar. Iya gitu bait selanjutnya. Ya Sudahlah. lupa. Mohon maaf lah ya. Mohon maaf ya. Udah lama Tapi asik juga gitu nggak ya ngulang. kita Nadzoman Alfia itu Iya. ingat banget waktu duduk di Anak kelas. udah 7 tahun kayaknya nggak nginget Alfia itu. Iya. Kalau Tapi- saya jujur setelah lulus itu memang nggak ngebet itu lagi. Nggak ngebet, jujur Anda juga. Iya. Tapi alhamdulillah mungkin apa ya, guru yang mengajarnya ikhlas ya. Jadi masih nempel di mulut. Coba kalau tes balagohnya tasbihuna. Ma huwa tasbih? Tasbihuna Tasbihuna dalalatun alastirom. Nah, nyangkut. Ini bukan gurunya yang nggak ikhlas ya. Masya Allah. Iya. Alastiro. Alastiro ki amroini fi Amroini fi fi wajhin bi alatin ataqi. Apal kan? Ya, jadi memang dengan metode nazam itu mempermudah kita juga ya. Iya, untuk ngapal. ngapal gitu sehingga pas ujian tuh ada pertanyaan Mau "Ma huwa tasbih?" tasbih langsung aja Oh. nazam gitu kan Oh. jawabannya gitu. Tapi kalau misalkan Mohon maaf ya. Kalau terbatas. iya. Tapi hafalan. seru ya, seru. Iya, seru. Begitulah uniknya di Al-Furqan. Jadi nggak cuma mempelajari ilmu modern Kemodernannya doang gitu gitu, ya. tapi juga mempelajari ilmu Bukan hanya mentalnya yang digembleng, tapi memang secara keilmuan kitab-kitab salafinya juga diajarin gitu ya. iya. Tapi tadi ada yang kelewat. Apa tuh? Tadinya pas lagi kita nadzoman tuh mau saya ini videoin pakai HP saya itu. Jadi biar ada kenang-kenangan, bukan kenang-kenangan sih. Awal berangkat bahwa saya mau menyampaikan kepada publik kita ini berbeda-beda aktivitas, tetapi nadzoman yang sudah Masih. bertahun-tahun masih pada ingat. Masih pada ingat ya. Bahkan lagunya juga macam-macam ya. Iya. Dulu yang saya senang tuh lagu Cindailah Mana. Oh gitu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbila khaira maliki Iya. musallian ala Nah, yang itu deh kalau gitu ulangin lagi. Nabil Mustafa wa alihil mustakmilina Oh, syarafa. banyak kalau versi lagu itu. Luar biasa. Lagu Rasulullah. Ya kan? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Bukan. Iya benar saya itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, tadi kan bicara materi pelajarannya. Kalau kegiatan ekstrakurikulernya zaman dulu itu apa sih? Zaman dulu itu ya. Ini ke saya nih. Iya dong. Ya, boleh. Ekstrakurikuler zaman dulu itu karena memang zaman kita itu zaman-zaman Aman, masih pembangunan ya. Jadi fasilitas masih terbatas ya saja. Kalau nggak salah masih peralihan dari madrasah ke sini nih, ke belakangnya, ke belakang kali. Itu jadi fasilitas kurang, paling dulu kita apa ya, kayak semacam apa sih, pramuka terus Nasyid ya. nasyid, terus apa lagi, Gotong nasi. bukan nasyid, bukan itu olahraga. Futsal juga masih Futsal itu masih barang tempat lah gitu. enggak, dulu udah semen kan di sini. Ngecor bareng itu. Ngecor Kan bareng. belum, Setelah belum dicap. waktu awal-awal Oh, iya, belum ya. belum. Masih di sawah lah ya. Dulu tuh emang kita emang masih susah-susahnya. Susah-susahnya, kadang Jadi- main bola di kuburan. Kan asrama Di tuh madrasah. seberang kali sana tuh ya. Iya. Nah, sedangkan jembatannya tuh dulu masih Kayu. kayu Kelapa. itu kan. Iya. Bawa toang itu, bawa nasi sampai Makanya yang itu ada nyemplung. kejadian sampai nyemplung itu kan. Tahunya kanyut.
Jadi ciri khas makan di pondok tuh membuat kita terpacu untuk bersyukur. Saat saya berkeluarga, saya sampaikan kepada anak istri. Ini biar juga disaksikan sama anak istri saya ya, bahwa saat di pondok itu salatoh ya kalau kita sebut di pondok. Nah, salatoh tuh lidah paling Salatoh. mantap. Dengan kita dengan kerupuk tuh ketika kita udah menemukan itu gitu. Dan bahkan kita nunggu-nunggu tuh sisa daripada yang ada di bakul nasi para asrama ustadz ya. Subhanallah, sangat senang sekali itu ya. Iya betul. Maka ketika saya menghadapi bersama keluarga nemuin satu telur, itu kenikmatan yang luar biasa. Karena telur itu ketemunya seminggu sekali. Tapi kalau udah ada istri ada anak makan nggak bunyi nada ya? Enggak. Fa'arid. Bang Tadir, bung Tadir. Paling bunyinya malam hari kan. Iya. Dulu tuh Luar biasa itu. luar biasa. Anak pernah kejadian yang sangat apa ya? Menyedihkan lah, boleh dikatakan. Ntar siapin tisu, nggak ada tisu. Kalau ada ini aja keset. Jadi dulu itu wafel belum ada ya. Terus makan malam jam 8. Ya kan habis isya dulu mah ya. Sekarang Karena gimana? mau puasa waktu itu San. Idam itu tempe sekorek kecres itu kan dulu mah ya segini palingnya. Oh, itu potongan paling minimalis. Iya, harus luar biasa itu. Ditambah pakai sawi putih itu berapa helai gitu ya? Ada 5 biji lah paling itu sawi putihnya. Tapi nasi emang penuh sih sepiring, dikasih kuah. Nah, ini, aduh kalau anak makan ini, anak sahur bingung ya kan sahurnya bingung. Akhirnya udahlah saya makan setengahnya gitu kan. Udah mah tempe segini doang gitu kan. Ya Allah, dibagi dua lagi. Tapi kita di situ kan bisa ilmu manajemen Betul. kepake banget. Kepake banget. Ini gimana caranya tempe yang sekecil ini bisa bisa membersamai nasi yang banyak. Itu kan berarti manajemen cuilanya seberapa gitu udah bisa ngukur, itu luar biasa. Akhirnya anak bagi tuh. Nanti anak mau sahur itu Mau puasa habis puasa sunnah. iya puasa sunnah. Sahur itu habis belajar malam jam 10. Ya Allah, pas habis belajar malam saya buka lemari itu nasi itu udah semut semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah kata saya. Akhirnya semut saya ajak bicara tuh kan semut tuh ya. Saya nih bingung ya sama kamu, mau saya makan tapi ada kamu ya kan, nggak saya makan nanti sahur saya gimana? Ya udahlah, saya tungguin aja kamu pergi gitu. Saya tungguin itu semut sampai pergi tuh, di piring itu penuh itu semut yang merah-merah kecil itu. Masya Allah. Sambil saya gibrik-gibrikin itu piring, tapi alhamdulillah saya makan juga saat Semutnya juga. semutnya juga yang masih ada sedikit-sedikit itu saya makan. Pantas tumbuh di sini tuh. Ya tapi kan ada juga yang Itu ya kisah lucu juga yang cerdas gitu. Tapi ini tidak untuk ditiru gitu. Tempenya dulu masukin, baru nasinya gitu ya. Setelah itu baru tempe lagi. Tempe Jadi lagi. tempenya ada 2. Ya namanya kelakuan santri waktu itu ya, luar biasa. Ada yang sampai ya kalau musim hujan itu kan, kalau sekarang kan enak ya udah di batako. Dulu kan masih tanah biasa gitu. Jadi kepleset jatuh tahunya kok dimakan ada pasirnya, baru cerita. Waduh. Iya tadi anak jatuh di sana. Waduh, bangkrut ya. Ya luar biasa unik lah. Jadi Jangan masa kisah-kisah lalu. ya bisa buat cerita ke anak-anak kita gitu kan. Iya. Nah cuma kan memang generasi ke generasi itu beda ya, Beda. karakter dan mentalnya. Apalagi ya sekarang ini mohon maaf gitu ya, mentalnya itu tidak seperti kita dulu begitu tuh ya. Kalau dulu itu dicubit, dipukul gitu ya, Oh. itu udah hal yang biasa gitu. biasa. Dan bahkan kita nggak berani untuk lapor ke orang tua. Nggak berani. Kalaupun kita lapor ke orang tua, pasti orang tua juga marahin kita gitu kan. Karena Pernah itu pakai rotan bambu tapi cuman yang tebel itu sininya nih dihajar. Ya mau gimana lagi gitu kan? orang salah. Orang salah gitu. Mau lapor kita nggak berani, saya malah yang ada dimarahin sama orang tua saya. Iya betul.
Nah kalau orang sekarang kan ya beda lagi. Kebalikannya. Tapi ini perlu diberikan pemahaman Ustadz. Kalau dibilang pemahaman artinya begini. Saat saya keluar dan bersama masyarakat, bertemulah dengan kalangan teman-teman dari pesantren Salafi, bahwa jangankan marahnya seorang guru ya, pukulan atau seorang guru itu adalah bentuk dari karomah, kemuliaan. Maka ini mindset yang perlu sama-sama kita selaku orang tua ya, ke kita aja dulu nih ya. Ketika kita sudah menitipkan anak ke seorang guru, ke seorang kiai, maka zohir batinnya diserahkan. Iya betul. Karena ada kisah, ini saya mengambil kutipan kisah yang sering disampaikan Ustadz Harin ya, guru saya ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya murid. Muridnya itu diberi makannya itu hanya ala kadarnya. Nah ada tetangga daripada orang tua murid ini menyaksikan Tuan Syekh ini makannya enak, makan ayam, ya kan? Makan ayam. Dilaporin lah ke orang tua daripada murid tersebut. Nggak terima. Akhirnya diambil pulang lah, dibawa pulang karena anaknya diperlakukan seperti itu. Saat di tengah perjalanan dites lah nih si murid Tuan Syekh ini. Ternyata bisa banyak segala hal. Menyesal orang tua tadi datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Anakmu sudah tertutup daripada keriduan Allah Ta'ala. Karena memperlakukan gurunya, seorang kiainya seperti itu. Masya Allah. Jadi kepada para orang tua, khususnya kita nih ya, ketika sudah menitipkan anak kepada seorang guru dan kepada seorang kiai, full menitipkan zahir dan batinnya. Perkara nilai di rapat itu semuanya bisa ditulis ya, urusan dunia. Tapi ketika perkara ridho seorang guru itu yang mahal. Betul. Satu lagi nih, dapat cerita saya daripada tokoh Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Imam Asy'ari, Hasyim Asy'ari, mohon maaf, pendiri Nahdlatul Ulama, yang mana murid daripada Syekh Holil Bangkalan Madura. Dites oleh gurunya itu ketika cincin milik Mbah Holil Bangkalan Madura jatuh ke sepiteng, tapi nggak seperti ini cincinnya. Ya, beda itu, beda. Jatuh ke sepiteng, itu diambil Ustaz. Ke sepiteng itu diambil. Begitu takzimnya, begitu memuliakannya Guru. seorang guru. Itu tokoh bangsa loh. Iya. Pendiri Nahdlatul Ulama itu. Betul. Nah, kalau kita generasi bangsa ini dan kita para orang tua tidak mengambil sejarah ke masa lalu siapa yang Tidak akan kita mengiblat. ambil contohnya kan? Betul. Siapa lagi? Apalagi Nahdlatul Ulama ini di negara kita ini menjadi salah satu patokan. Sehingga kita ini para alumni pesantren mesti detail dan berani menyampaikan itu, bahwa tokoh-tokoh bangsa kita ini dididik sehingga tercatat oleh sejarah itu bukan dengan hal yang cengeng gitu ya. Tapi tentunya saat ini kan tantangan buat kita untuk berinovasi, untuk berkreasi supaya anak-anak ini yang emang beberapa tipikal sifatnya berbeda-beda bisa kita rangkul. Kurang lebih seperti itu sih ya. Yes, luar biasa memang. Jadi ridallah fi ridal walidain. Iya. Nah, saya pernah dapat nasihat ya dari Gus Kausar ya. Dari Gus Kausar ya. Beliau mengatakan bahwa orang tua itu ada 3 kan. Ini melekat ini. Yang pertama, orang tua yang melahirkanmu itu adalah orang tua. Yang kedua adalah orang yang meridhoi anaknya untuk kau nikahi, mertua kan. Nah, terus yang ketiga ini adalah man 'allamaka walau harfan. Nah, jadi kalau ketiga-tiganya ini memberikan keriduan kepada kita, wah, insya Allah kenikmatan hidup itu bisa kita rasakan. Keberkahan ilmu gitu, keberkahan hidup, keberkahan usia gitu. Karena memang apa sih yang kita cari selain dari keberkahan? Iya. Gitu. Harta melimpah percuma. Kalau nggak berkah gitu kan, umur panjang sama percuma gitu. Kalau nggak dikasih keberkahan. Nah, berkahnya ilmu itu ya diamalkan, berkahnya harta itu ya Dibagikan. bisa membantu. memberikan manfaat bagi orang lain. Ya gitu. Tapi versi Ustadz Hari bukan 3 orang. Apa? Lebih. Karena tadi Ya. orang tua yang menikahkan Banyak. Paling bro. Iya. Sehari kapan? Kapan? Nanti saya siap jadi apanya ya? Nggak harus banyak mic kalau ini. Gitu. Kalau terlalu Cukup 4 banyak mata mic, ya. Kalau terlalu banyak mic, kalau pengumuman ya
pakai toa masjid kan kedengeran banyak orang. Heeh. Jadi cukup kita yang tahu. Oh, Gitu. cukup tahu aja. Cukup tahu. Baik, luar biasa. Terima kasih nih Ustadz Hari, Ustadz Windy, Ustadz Andika. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, gitu ya, bisa sharing-sharing lagi. Ya, mengulas masa lalu gitu. Cuma ya bedanya kita diabadikan di di kamera aja gitu supaya anak-anak dan cucu kita bisa ngelihat gitu. Ternyata memang perjuangan orang tua itu lebih sulit lah gitu ya. Gitu. Jangan lupa mondok di Al-Furqan. Kalau Ustadz Windy ngomong apa? Ya untuk pemirsa atau penonton Alfu Media Channel, jangan lupa kalau punya putra putri tetangga yang lagi bingung cari sekolah gitu, di sini di pesantren Al-Furqan dibuka pendaftaran untuk calon santri baru ya, tahun ajaran 2022-2023 ya, Dan seterusnya. Insya Allah di sini guru-gurunya bisa amanah, bisa dipercaya untuk mendidik anak-anak ibu-ibu semua. Itu aja Ustaz. Ya, Ustadz Andika. Mau dapat paket dunia akhirat, adanya di pondok pesantren modern Al-Furqan. Wah, luar biasa. Bersama kami ini para alumninya semua ini. Iya. Ya, Pas lagi. Enggak ya? Satu lagi ya? Iya. satu lagi. Jadi terima kasih atas closing statementnya. Sehari dulu. Oh, Ustadz Hari udah belum? Oh, belum Ustadz Hari. Tadi Udah saya tadi. meneruskan aja kalau bingung. Cari menantu, cari santri Al-Furqan. Oh, gitu. Nggak jauh-jauh dari Kalau buat ibu-ibu jodohan bingung, katanya kan bingung buat orang tua bingung katanya. Untuk anaknya kemana, cari menantu santri Al-Furqan. Karena Iya, Al-Furqan memang adalah pembeda. menantu yang terbaik itu menurut saya adalah santri. Santri. Iya betul. Ya, kenapa apalagi santri? dari Al-Furqan gitu. Iya. Karena makhraj aja diperhatiin, Apalagi anak kamu. ibu. Tapi menurut saya beda. Cinta itu ibarat peperangan. Oh, gitu. Boleh. Sulit perang untuk aja. mengobarkannya, gampang dan amat mudah untuk mengorbankannya, mengobarkannya. Tapi amat sulit untuk memadamkan. Aduh, ini. Ya, Jadi mudah-mudahan dan untuk para santri bahwasanya kalau kita tidak senang hidup di pondok itu salah satu tanda kurangnya akal. oh, kurang akal. Kurangnya akal bagi orang yang mondok di pesantren tapi kurang bahagia. Jadi idealnya orang di pesantren itu bahagia gitu. Bahagia, senang. Qanaah. Gitu. Karena menerima apa adanya, nggak ada duit bisa ngutang ke sirka. Ada duit biasa. bisa bayar utang langsung kan ke sirka. Oh, gitu. Langsung bayar gitu ya. Langsung Jangan bayar. lupa gitu. Yang santri mah ngelebihi pejabat. Ngelebihin penjabat. Makan jam berapa aja bisa. Bisa. Dengan apa aja jadi. Masya Allah. Setiap bulan dapat kiriman. Kiriman. Kayak gajian kan gitu. Ada paket semingguan, 2 mingguan, 3 mingguan, bulanan, harian. Misalnya nggak bisa jajan, bisa nebeng. Bisa nebeng. Ke temennya. Ini kayaknya pengalaman. Barang yang Pengalaman, tapi meyakinkan. pengamalan. Pengamalan. Meyakinkan supaya tidak ragu pada masyarakat, pada publik. Ya inilah produk-produk daripada pondok pesantren Al-Furqan, Ustadz Windy, Ustadz Hari, saya Andika Meliki Rizky gitu. Jadi pemirsa Dan Ustaz ketika menyaksikan saya Masih dimanapun masih di sini. Belum lulus saya masih di dalam saya. nama Andika Majid Rizky dimanapun saya sampaikan saya adalah kader dari sini Pondok Pesantren Modern Al-Furqan. Luar biasa. Maka tadi kan terakhir kan kalimat saya mau dapat paket spesial dunia akhirat adanya di pesantren modern Al-Furqan. Luar biasa. Ya, langsung. Ya, boleh tepuk tangan. Ya, terima kasih Ustadz Windy, Ustadz Hari, dan Ustadz Andika yang sudah mampir ke channel Alfu Media Channel. Ya, ini memang temanya kita ngobrol bareng alumni gitu ya. Cuma yang berkesempatan hadir baru 3 orang gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita lebih banyak lagi nggak Amin. apa-apa Amin. gitu. Karena setiap orang punya kisah yang berbeda-beda. Gitu.
dan punya pengalaman yang berbeda-beda. Satu hal memang yang harus diperhatikan bahwa alumni Al-Furqan itu dicetak, dikader untuk bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang, dan dicetak, dikader untuk siap ditempatkan dimanapun. Ustadz Hari, Ustadz Andika, Ustadz Windy, ini tempatnya beda-beda, tapi mereka berkiprah dan mengabdikan diri terhadap lingkungan di mana dia ditempatkan. Itu saja, jangan lupa mondok di pesantren modern Al-Furqan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.